Kali ini gue mau bercerita tentang pendakian awal gue ke Gunung Gede. Singkat cerita, pada malam itu gue sama Arbi, temen gue semasa SMK, langsung nyari peralatan yang belum gue punya. Kebetulan seniornya baik, dia minjemin kita cooking set, trekking pole, dan beberapa peralatan lainnya. Setelah dari sana, kita lanjut untuk bertemu sama teman gue juga yang namanya Iam. Dan ketika kita bertemu, kita menyusun rencana. Setelah rencana telah disusun untuk mengenai pemberangkatan, akhirnya kita berpencar. Gue pulang ke rumah sama Arbi untuk menunggu Iam yang mau ngambil peralatannya, dan gue sedikit packing peralatan yang emang dibutuhin aja buat berangkat ke sana. Namun sayang, ternyata Iam hadir ke rumah gue itu pada saat jam 4. Sedangkan gue nunggu emang udah dari jam 12 malam, jadi udah banyak banget waktu yang kebuang. Gue juga udah sempat ketiduran. Ya, Iam kayak begitu juga karena emang ada beberapa alasan sih. Dia juga nyari teman untuk naik ke sana karena dia nggak mau sendiri katanya. Nggak pakai lama karena udah buang waktu banyak, kita langsung berangkat dan hampir sebentar ke pom bensin untuk mengisi bensin. Lanjut lagi perjalanan menuju Gunung Gede via Putri. Dari gelapnya langit menuju terangnya, dari berangkat jam 5 sampai jam 7. Sebenarnya kami di sini sempat mampir di jalur mau ke Cibodas untuk ke Gunung Gedenya, karena di sana Arbi ingin bertemu dengan Kang Bayu, pengurus Simaksi juga, yang biasa digunakan oleh seniornya Arbi. Jadi Arbi memakai jasanya Kang Bayu. Sekaligus kami menyewa tenda karena tenda yang kami bawa sangat gak memungkinkan untuk dipakai. Jadi ya mau gak mau kita harus nyewa tenda. Dari Kang Bayu kami balik lagi untuk menuju jalur Putri lagi. Memang kami rencana ingin naik Gunung Gede melalui jalur Putri. Sedikit nyasar, akhirnya ke jalur yang benar lagi. Banyak banget buang waktu. Setelah sampai di tempat parkir, kami langsung bongkar semua bawaan kami untuk packing ulang pembagian di mana tenda ditaruh di, karena kami berempat itu membawa 3 carrier dan 1 tas pinggang. Setelah rapi, sedikit berfoto, dan ya dengan semangat, dengan awal yang semangat sekali. Namun sayang, mungkin karena pertama baru jalan sampai base camp untuk absen Simaksi, gue pribadi udah ngap juga. Tapi ya wajar lah, namanya juga di gunung. Dan mungkin karena fisik yang nggak mumpuni juga, karena belum tidur, kurang tidur, itu yang ngebuat kita jadi cepat capek. Sempat ketemu pendaki lain di tempat kamar mandi terakhir sebelum masuk pintu rimba.
berdoa sedikit menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Setelah itu lanjut berjalan lagi. Jalan terus sampai menuju pintu rimba, menuju pintu hutan rimba, dan dimana udah gak kelihatan lagi perkebunan warga, bahkan langit-langit pun sudah tertutup oleh pepohonan daun-daunnya. Sebenarnya cuaca sangat mendukung di sini, cerah tapi nggak terlalu panas, tapi nggak juga menandakan akan hujan. Nggak butuh waktu lama, kami sampai di satu namun keringat bercucuran. Akhirnya gue pribadi buka jaket, beberapa kali istirahat juga karena ya kalau dipaksain kayaknya gak bakal kuat. Jadi ya 10 langkah jalan, 5 detik berhenti, 10 langkah. Mereka sudah menyampai puncak sepertinya dan bergegas untuk turun. Dengan napas yang terengah-engah dan kaki yang mulai lelah, sedikit ingin menyerah menjadi semangat ketika melihat ibu-ibu bergegas untuk turun. Karena gak mau kalah, akhirnya saya sedikit ada rasa semangat. Saya terus paksakan diri saya
yang sudah benar-benar capek banget. Walau saya nggak membawa carry-all, hanya sekedar membawa tas pinggang, dan ketika perjalanan yang terasa amat lama, sepertinya Ilham mulai kelelahan karena dia juga belum tidur. Berdua dengan temannya, dia sedikit tertinggal dan saya sedikit menunggu. Harbi yang sudah biasa naik ke gunung, dia berjalan begitu cepat. Paling-paling hitungannya kami jadi seperti kejar-kejaran. Dia menunggu di pos, kami masih di perjalanan, kami sampai di pos, dia lanjut berjalan. Ya, terus seperti itu, mungkin agar maksudnya kami nggak terlalu lama untuk berhenti. Terus berjalan, bertemu dengan jalanan yang landai, sedikit mengenakan urat kaki. Jam-jam telah kami lewati, terasa sangat capek untuk saya yang baru pertama kali melihat hutan, berjalan, naik turun. Sebenarnya sempat terjeda setelah di tengah perjalanan, belum sampai pos, kami merasa sedikit lapar dan ingin makan siang. Kami berhenti di tengah perjalanan untuk memasak mie dan sedikit kopi. Sekitar 1 jaman kami berhenti untuk istirahat, makan, dan ngopi sejenak. Gak pakai lama, kami lanjut perjalanan kami untuk menuju ke alun-alun Surya Kencana. Kabut mulai naik, jalan mulai terasa dingin. Dengan merasa terpaksa, ya niatnya ingin menunggu Ilham dan temannya yang masih di bawah, sedikit olokan dari Arbi, akhirnya saya juga ikut bergerak. Pengalaman yang benar-benar asik menurut gua. Namun sayang, mungkin karena memang fisik yang kurang mumpuni dan terlalu dipaksa, kaki gua sempat ketarik uratnya karena gua emang lari. Gue sempat lari-lari kecil yang mengakibatkan akhirnya kaki gue jadi kram, urat gue ketarik. Dan ketika di situ suasana langsung dingin, badan gue terasa dingin banget. Dan terkenalah yang namanya hipotermia. Akhirnya gue dimasukin ke sleeping bag, dan itu pun salah satunya mengapa alasannya videonya pun nggak berlanjut, dan di sini cuma tercantum beberapa foto aja ketika gue ada di alun-alun Surya Kencana. Itu pun pagi ketika mau turun, karena memang ketika gue sampai di alun-alun itu gue langsung terkena hipo, dan gue gak bisa buat videoin lagi.
gue terlelap tidur, bangun sekitar jam 3 subuh, beranjak membangunkan teman-teman gue juga. Gue bilang ayo kita ke puncak, tapi karena memang mereka juga fisiknya nggak mumpuni, karena kan gue tidur lebih awal, gue tidur dari sore, bangun jam 3 subuh, sedangkan mereka gue nggak tahu apa yang mereka lakuin. Gue bertanya sama Arbi yang udah pernah kesini sebelumnya. Dia bilang dia punya perasaan gak enak sama orang rumah, jadi dia gak mau muncak. Ya sudah, mau bagaimana lagi. Dengan rasa kecewa, akhirnya kami semua memutuskan untuk gak mengejar yang namanya bonus. Tapi nggak sampai di sini. Mungkin esok gue bakal balik lagi buat ngambil bonus itu. Pasti, gue pasti balik lagi.